Haleluya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di dalam doa pagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah. Kami merendahkan hati kami. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Sepanjang istirahat yang kau berikan, bahkan sampai hari ini kami masih bisa hidup Tuhan Yesus, memasuki hari yang baru. Terima kasih untuk nafas yang masih Engkau berikan, untuk kesehatan, untuk hidup yang masih Engkau percayakan buat kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu ingat kalau kami sebenarnya orang berdosa, tetapi kami menerima kasih karunia-Mu. Kami menerima pengampunan-Mu ya Allah. Terima kasih, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberkati mereka semua Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tema dari doa pagi di hari ini adalah Allah sumber pengharapan kita. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 130 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kemudian, di dalam Yeremia 17, ayat 5-8, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Suatu firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita diingatkan kembali bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Saudara, kita diingatkan kembali akan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan disenangkan kalau kita sungguh-sungguh mencintai segala perintah Tuhan. Dan pertanyaan untuk kita semua, seberapa suka Anda dan saya akan segala perintah-perintah Tuhan? Perintah-perintah Tuhan itu seperti apa? Bagaimana manusia, Anda dan saya bisa tahu segala perintah Tuhan? Dan apakah Anda dan saya selalu berusaha untuk mencari, mendapatkan firman Tuhan setiap harinya? Dan seandainya kita tidak menjawab pertanyaan ini pun, sebenarnya Tuhan pun tahu, dan hati kita sendiri pun tahu jawabannya. Apakah memang kita sungguh-sungguh sangat suka, sangat mencintai segala perintah Tuhan? Kita bisa renungkan, apa yang pertama kali kita lakukan ketika bangun tidur? Apakah kita selalu berusaha mengucapkan syukur kepada Tuhan, berdoa
untuk hari yang baru, berusaha mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena dengan jelas kitab Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita pada Tuhan, itu bisa tampak dari sikap kita ketika kita pertama kali bangun tidur. Apakah kita sungguh-sungguh berusaha menaruh harapan kita kepada Tuhan? Dijelaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan, itu bisa nampak dari cara hidupnya. Dia bisa seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke sumber air. Akar-akar itulah yang merambat dan membuat hidup kuat, bahkan ketika ada angin dan hujan deras sekalipun. Dan saat ini, di musim hujan, kita seringkali melihat banyak pohon-pohon yang tumbang. Ya, mungkin saja pohon-pohon besar itu terlihat besar di atas, tetapi pada akar-akarnya mungkin tidak bisa merambat ke sana kemari, karena makin sempitnya tanah tempat pohon itu berkembang. Ya begitulah, pohon-pohon selalu membutuhkan sumber air. Dan pohon-pohon tersebut tidak bisa hanya kadang-kadang saja membutuhkan air. Sekali seminggu, tetapi pohon-pohon itu membutuhkan setiap hari. Begitu juga hidup kita, saudara. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan, seharusnya kita seperti pohon yang setiap hari selalu mencari sumber air, yang setiap hari selalu berusaha mencari kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah harapan kita. Karena kita tahu kita tidak mungkin menjalani hidup, menjalani pekerjaan, menjalani aktivitas kita tanpa kekuatan dari Tuhan. Disitulah kita bisa menyebut diri kita bahwa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berkata dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita, Tuhan seharusnya yang menjadi tempat yang pertama yang kita cari, yang kita temui untuk menjadi tempat perlindungan dan tempat pertolongan. Sekali lagi, ketika kita berkata dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita, Tuhan seharusnya selalu menjadi tempat yang pertama yang kita tuju, yang kita temui untuk menjadi tempat perlindungan dan tempat pertolongan. Bukan hamba Tuhan, bukan tetangga kita, bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan rekan kerja kita, tetapi haruslah Tuhan yang menjadi tempat yang pertama. Dalam Mazmur 112 ayat 1, begini bunyi firman Tuhan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apakah saya dan saudara bisa disebut sebagai orang-orang yang sangat suka kepada firman Tuhan? Pertanyaan ini untuk kita jawab sendiri. Dan ini nampak dari cara hidup kita, dari bagaimana kita memulai hari kita. Saudara tentu ingat bahwa tidak selamanya kita hidup di dalam dunia ini. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk mencari firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan terus mengerjakan keselamatan. Dalam kitab Mazmur disebutkan yang berbahagia itu adalah orang-orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Ini berarti orang-orang yang suka membaca firman Tuhan dan melakukannya. Karena orang-orang Kristen bisa saja sibuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak pernah baca firman Tuhan. Ya, itu sangat mungkin. Atau sebaliknya,
Orang mungkin bisa banyak belajar tentang firman Tuhan, tetapi tidak menyimpannya dalam hati, tidak mencintainya, dan tidak melakukannya. Kalau sudah seperti itu, apa bedanya kita dengan orang Farisi dan Saduki? Mereka semua juga menjalankan ritual keagamaan, tetapi sesungguhnya tidak punya pengenalan akan firman Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita tidak kenal akan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mencintai firman Tuhan? Dan semuanya itu dimulai dari membaca firman Tuhan. Saya percaya Allah sangat menghargai orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang selalu memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk mencintai firman Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan saya harap kita semua masing-masing bisa menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah satu-satunya harapan kita, satu-satunya kekuatan kita. Sehingga kita semua bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janji-Mu yang luar biasa Bapa, bahwa Engkau menghargai orang-orang yang sangat suka kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Ampunilah setiap dosa kami, jika mungkin seringkali Tuhan, kami menyibukkan diri untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berguna Tuhan Yesus. Ampuni kami, biarlah kiranya Tuhan pada hari ini Tuhan kami mau kembali membaca firman-Mu. Kami mau kembali mencintai firman-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa, mencari wajah-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua di hari yang baru ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pemulihan, kesembuhan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, karena Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Hanya kepadamu lah Tuhan kami bisa lari Tuhan. Hanya kepadamu lah tempat pertolongan kami Tuhan Yesus. Ampuni jika kami seringkali Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri atau mengandalkan manusia Tuhan Yesus. Kami mohon ampun. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap aktivitas, pekerjaan anak-anak-Mu, kegiatan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Engkau memberkati, Engkau jauhkan dari sakit penyakit, dari mara bahaya. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Juga pemerintah-pemerintah bangsa kami kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau awali hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.